Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, untuk materi 4 ini kita akan berkenalan dengan halaman pada buku kalian. Jadi kalian bisa buka buku kalian, yaitu halaman 66. Jadi di sini ada kata-kata we will learn to tell the names of public buildings. Dengan terjemahan, kita akan belajar untuk bercerita nama-nama dari bangunan-bangunan umum atau publiknya, anak-anak ya. Jadi di sana di halaman 66 ada beberapa bangunan yang perlu kalian kenal. Ini bangunan umum. Yang pertama di sebelah kiri atas, apa yang kita namakan dengan bank. Jadi kita baca bank. Kemudian yang berikutnya sebelah kanan kita sebut dalam bahasa Inggris tax office, anak-anak ya, tax office, kantor pajak. Kemudian seorang anak dan bapaknya berjalan. Di sebelah kanannya dia bergerak ke bawah atau ke selatan, ada yang namanya hospital. Dalam bahasa Inggris artinya rumah sakit. Dan tepat di sebelah kirinya, anak-anak, ada yang namanya post office, kantor pos dalam bahasa Indonesia. Kemudian kalau berbelok ke kiri, anak-anak ya, itu anak dan bapak ini akan ketemu yang namanya police station, kantor polisi. In English it is police station. Nah, ke selatan atau ke bawah terus, nanti dia akan bertemu dengan bangunan sebelah kanannya, apa yang kita sebut dengan school atau sekolah. Oke anak-anak, untuk kali ini pada halaman 67 kita akan belajar bercerita atau memberitahu lokasi dari bangunan-bangunan umum tersebut. Ada baiknya Pak Eko akan bacakan 1, 2, 3 dialog yang ada di sana dan simak dengan baik ya anak-anak. Namun sebelumnya di sini kita akan berkenalan dengan kata-kata depan atau preposisi atau kata-kata yang menyatakan posisi dari suatu benda, yang diantaranya yang ada di teks tambahan merah itu yang saya tambahkan, ada kata on the left. Jadi anak-anak bacanya on the left ya, di sebelah kiri, bahasa Inggrisnya itu on the left, sebelah kiri atau di sebelah kiri. Kemudian ada kata next to, yang artinya di dekat, anak-anak ya. Kemudian ada kata atau ungkapan on the right, di sebelah kanan. Jadi left itu kiri, right itu kanan. Terus ada kata lagi atau ungkapan lagi across, yang artinya di seberang. Kemudian ada kata lagi, kalimat ungkapan lagi yang namanya in front of, artinya di depan. Kemudian ada kata atau ungkapan on the corner, yang artinya di sudut. Oke, mari kita amati dialog kita antara father and son, between father and son. Dengarkan ya anak-anak ya. Jadi sengaja Pak Eko diktikan atau Pak Eko perdengarkan seperti ini agar supaya kalau kamu punya buku, kamu buka, kata-kata yang Pak Eko perdengarkan bisa kalian amati ataupun
Kalian bisa mengamati tayangan di HP atau di komputer kalian. Oke, yang pertama, silakan simak. Father says, "Do you see the building on the left?" "Yes." "What is this building?" "This is a bank." "I see. This building on the left is a bank." Jadi kalau kita terjemahkan, apakah kamu melihat bangunan di sebelah kiri, on the left? Yes. What is the building? What is this building? Ya. Bangunan apa ini? Ini adalah sebuah bank. I see. Jadi ungkapan I see itu dalam bahasa Inggris artinya saya tahu, anak-anak ya. This building on the left is a bank. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, what about that building next to the bank? That is a post office. I see. That building next to the bank is a post office. Right. The bank and the post office are next each other. Jadi terjemahnya, what about that building next to the bank? Nah, ingat anak-anak, kata that artinya itu ya. Kalau this kemarin artinya ini. Kalau kita terjemahkan, bagaimana atau apa? Bangunan apa next to the banks? Di dekat bank itu. Apakah itu kantor pos? I see, saya tahu. That building next to the bank is a post office. Bangunan di dekat bank itu adalah kantor pos. Right, jadi kalau orang Inggris bilang right artinya betul. The bank and the post office are next to each other. Bank dan kantor pos berdekatan satu sama lain. Jadi bahasa Inggrisnya satu sama lain adalah each other. Oke anak-anak, saya beri contoh hanya 2 kotak atau dialog yang ada di sana. Nanti pada halaman berikutnya, halaman 68, akan kita sambung. Pada halaman ini, anak-anak, halaman 68 ini, ada latihan-latihan yang perlu kalian amati. Tadi di halaman 66 ada tugas 1, yaitu kalian tulis nama-nama bangunan yang kalian kenal di sana. Tugas 1, jadi ditambah tidak apa-apa nanti di kolom tugas yang Pak Eko berikan di WA maupun di psikologi kalian. Kemudian tugas 2, anak-anak ya, tulis kata depan atau preposisi yang sudah kalian dapatkan di pelajaran ini. Ya, tugas 2. Tulis di kolom tugas kalian untuk materi 4 ini ya, anak-anak ya. Kemudian yang terakhir, nah ini menantang kreativitas kalian semua, yaitu kalian lanjutkan apa yang ada di halaman 68 ini. Jadi ada contoh 1, 2 ya, dan dilanjutkan 3, 4, 5, 6 kalian tuliskan di kolom tugas kalian yang nanti tersedia di WA maupun di psikologi. Jadi contohnya 1, Pak Eko katakan the bank is on the left next to the post office across from the tax office. Jadi kalau bahasa Indonesia, bank itu di sebelah kiri dekat kantor pos, menyeberang atau berseberangan dengan kantor pajak. Nomor 2 juga begitu, the post office is next to the bank across from the tax office. Kantor pos
di dekat bank, across, berseberangan dengan atau dari kantor pajak. Jadi kalian lanjutkan tugas 3 mengenai tax office itu bagaimana. Setelah itu kalian tulis is ya anak-anak ya. The tax office is dan seterusnya. Nomor 4, the school is dan seterusnya. Nomor 5, the hospital is, kemudian apa? Dan yang terakhir, the police station, kantor polisi, is, kalian lanjutkan. Jadi itu anak-anak untuk materi kita kali ini. Salam sukses belajar, jangan pernah berhenti untuk belajar walaupun dengan metode atau dengan strategi yang namanya pembelajaran jarak jauh ini. Oke, everybody, thanks for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.